Dan puji syukur kehadirat Allah, saya tulis lalu saya bikin satu jurnal itu. Dalam tulisan itu mudah-mudahan manfaat gitu ya. Mudah-mudahan manfaat. Jadi sudah selesai di situ. Mohon izin karena buku saku tulisannya kecil-kecil. Iya kan? Iya, karena buku saku tulisannya kecil-kecil. Jadi perlu keterangan. Itulah kenapa saya sampaikan buku saku itu sebenarnya panduan. Jadi pengingat setelah mendapatkan keterangan. Jadi kita terangkan dulu, baru nanti Bapak boleh baca di bab kelima ini. Pertemuan kelima ini adalah mengkafani mayit. Sebelum masuk pada pembahasan, maka Bapak harus paham apa yang disebut dengan kafan. Sebelum saya masuk ke dalam cara mengkafani mayit, kita harus tahu dulu apa sih yang disebut dengan kafan. Coba ada yang paham? Ada yang tahu kafan itu apa? Ya kainnya semua juga kain. Kain? Pembungkus jenazah. Kebencong salah. Salah. Kafan. Kafan itu apa kafan? Hah? Apa kafan itu? Jadi sebelum kita memberitahu bagaimana cara mengkafani mayit, maka harus tahu dulu apa itu kafan. Kafan itu kalau dalam bahasa kitanya itu boleh dipakai, maka ketika wafat pun boleh dipakai. Namanya kafan. Ketika hidup kita boleh pakai, maka ketika wafat juga boleh dipakai. Contoh, wanita boleh ya? Kalau wanita itu meninggal ternyata pakai kain kafan terbalut dari kain sutra, maka boleh apa enggak? Boleh. Karena yang hidup dipakai boleh, maka ketika wafat pun boleh dipakai. Kebalikannya kalau sutra, kalau laki-laki pakai kain sutra, masa hidupnya nggak boleh, maka ketika wafat boleh nggak? Kacau, kebanyakan mancing. Satu lagi. Di luar aja. Apa? Sutra boleh. Laki-laki kalau hidup pakai kain sutra itu nggak boleh, maka ketika wafat boleh nggak pakai kain sutra? Nggak boleh. Kenapa? Karena hidupnya nggak boleh dipakai. Paham nggak nih? Oke. Sekarang ada orang laki-laki meninggal pakai setelan jas, boleh apa enggak? Boleh. Kalau yang jawab enggak berarti nggak paham. Boleh apa enggak? Kenapa? Karena biasa pakai sehari-hari bisa boleh dipakai. Ya, itu jawabannya tuh. Jadi setiap yang ketika hidup boleh dipakai, wafat juga boleh. Adapun pantas apa enggak pantas, entar dulu. Ini mah kita bicara kapan nih? Bicara boleh apa enggak secara fikih. Kalau pantas apa enggak pantas belakangan. Berarti kalau ada orang muslim meninggal kok dikafanin pakai setelan jas, boleh apa enggak? Yakin? Maka boleh. Kenapa boleh? Karena saat hidupnya dipakai boleh, maka ketika wafatnya juga boleh. Belum ada kan orang Islam pakai setelan jas? Boleh apa enggak? Boleh. Berarti Bapak suaminya nggak tahu kalau itu boleh? Boleh ya. Tapi kalau urusan pantas atau pantas kita belakangan. Itu satu. Yang kedua, kain kafan itu nggak mesti baru, boleh bekas. Kenapa boleh bekas? Dalilnya tadi, kalau hidup pakai baju bekas boleh apa enggak? Boleh. Maka ketika wafat pun, ketika memakai kafan bekas juga diperkenankan. Contohnya bagaimana? Ini contoh. Contoh guru saya ini mah ya.
guru saya di Sarang itu ada makbarah Pak, ada kuburan nggak ketahuan. Ini PUPR Rembang waktu itu ngegaruk jalanan gitu loh Pak. Ternyata nggak bisa tuh Pak, nggak bisa. Traktor itu nggak bisa garuk. Ternyata ngadu sama kiai, kata kiai, oh di sini ada makam, tapi nggak keurus makamnya. Tolong diurus dulu, dipindahin dulu. Pas dilihat, dikubur, digali, ternyata masih ada jenazahnya, masih ada kain kafannya. Diangkat jenazahnya. Maka kalau kain kafan sama jenazahnya masih ada, tapi itu 200-an tahun loh Pak. 200-an tahun. Mbah Soleh namanya. Mbah Soleh ini muridnya Sunan Bonang, murid langsung dari Sunan Bonang, adanya di desa Temperak namanya. Diangkat, itu kain kafannya utuh, orangnya masih utuh. Aku lihat ini tahun saya waktu masih mondok. Saya melihat kafannya masih utuh. Kata guru saya, buka kafannya, ganti dengan kafan yang baru. Diganti sama kafan yang baru, kuburannya tempatnya yang baru. Kain kafannya, kata guru saya ngomong begini, "Cung, cuciin Cung, cuci." Saya disuruh nyuci tuh, saya cuci. Masih bagus kain kafannya, padahal 200 tahun. Bagus. Lalu kata beliau, nanti saya mau tambah, andai saya wafat, saya mau pakai kain kafan. Begitu katanya. Ini kan kafannya baru apa bekas? Bekas, boleh. Terus nomor 3, ketentuan kafan. Warna tidak jadi masalah. Setiap warna yang boleh dipakai ketika hidup, maka boleh juga dipakai ketika wafat. Putih boleh nggak? Boleh. Hitam? Hijau? Boleh. Batik? Boleh. Maka kalau ada orang pakai kain kafan ketika meninggal pakai batik, boleh atau enggak? Boleh. Adapun ada, atau mungkin saking nggak ada kainnya, minta warnanya pink, pakai warna pink aja deh, kan gitu. Boleh, silakan ya, gitu ya. Nggak ada masalah. Warna. Jadi warna itu, selagi warna itu masih boleh dipakai ketika hidup, maka boleh juga dipakai ketika wafat. Gitu ya. Itu ketentuan kafan. Itu ketentuan dari mengkafani mayit. Nah, jika kita mau mengkafani mayit, ada dua cara. Pertama, cara minimal. Yang kedua, cara maksimal sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Cara minimal bagaimana? Cara minimal itu adalah kain kafan bisa menutup auratnya si orang tadi. Contoh, laki-laki auratnya itu dari pusar sampai lutut. Ternyata cuma ada kain segitu-gitunya. Tutup aja antara pusar dengan lutut, itu udah ngapain mayit. Minim. Kalau wanita seluruh badan kecuali 2 telapak tangan dan muka, maka 1 saja sudah cukup. Itu minimal. Di minimal ngapain itu begitu. Jadi kalau misalkan saya berdiri nih Pak, saya berdiri, yang namanya aurat laki-laki kan dari pusar sampai lutut. Ternyata kainnya cuma segitu-gitunya. Pakai aja udah. Tutupin pusarnya, yang di antara pusar dan lutut. Di sini sampai di sini. Atasnya ngablak, bawahnya ngablak, sah. Ngapalin minimal. Tapi masuk begitu sama dia. Pernah nggak lihat ada yang kayak gitu Pak? Saking misalnya, ini mah saking miskinnya, saking nggak punyanya, kan gitu ya. Saking kedinginan. Kalau laki-laki begitu. Kalau wanita semuanya kecuali muka sama telapak tangan, berarti harus satu helai. Nah, sekarang mengkafani mayit menurut tuntunan ajaran syariat, gitu ya. Ini langsung saya gabung aja laki-laki sama wanita, tapi nanti wanita belakangan ya. Jika mayitnya laki-laki, maka siapkan 3 helai kain kafan. Nih, 1. Saya harus bawa, kalau nggak bawa berarti itu nggak nyiapin. 1. Ini 2. 3. Ini belum ngapain ya Pak ya, tahap persiapan. Jadi kita sesuai anjuran agama, ini tahap persiapan. Laki-laki dulu berarti ya. Bagi laki-laki sediakan kain kafan 3 helai. Helai
kain helai ya? 3 lembar atau 3 helai. Ketentuannya Pak, ketentuannya ini kalau mau sempurna ketentuannya. Yang terluar nih, ini kan paling luar ya. Ini tengah, ini nanti yang ada di dalam. Yang terluar ini harus lebih besar daripada yang tengah. Yang tengah harus lebih besar daripada yang dalam. Paham nggak kan? Berarti misalkan ini mayit 160, maka yang paling luar bikin 170. Iya, lebih besar. Berarti yang tengah 165, yang paling dalam 160 kalau mau sempurna. Jadi 170, 165, 160, mayitnya 160. Ya, sentimeter. Kan gitu ya, kelilingnya begitu. Tapi biasanya lebih. Oh, ada yang 2 meter kan biasanya kan gitu ya. Bagaimana kalau sama? Dalam sama 170, tengah 170, luar 170. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi kurang dapat rahmat. Kita kan pengen dapat banyak rahmatnya. Begitu. Ya, siapin. Ya, itu ketentuannya. Yang paling dalam berarti yang paling kecil. Nah, ini kita belum bicara mayit nih Pak. Mayit masih ada di bab pemandian. Maka dari kain kafan ini ambil sedikit, bikinin celana dalam. Bikin celana dalamnya jangan di sini, di pemandian. Bikinin gunting, pakai celana dalam popok. Tahu popok ya? Bikinin celana dalam, pakein di pemandian. Berarti nanti ketika diangkat tuh mayit udah pakai celana. Dan itu persiapan kedua. Selanjutnya siapkan minyak cendana atau bubuk cendana. Tahu ya bubuk cendana ya? Kalau nggak ada minyak wangi lah. Bubuk cendana, kapur barus, sama kapas secukupnya. Udah. Ya, bubuk cendana, lalu kapas dan apa tadi? Kapur barus. Ya, kalau nggak ada bubuk cendana, kapur barus nggak apa-apa. Salah satunya juga boleh. Lalu bakar nih Pak. Ini tunggu, nanti lihat di Alawi. Ada tempat bakar gaharu. Dibakarin gaharu kayak menyan kayak, pokoknya wangi-wangi. Ini kalau mau dapat pahala banyak. Ini yang 3 helai ini, 1 helainya karena asapnya udah keluar ya Pak ya. Digituin tuh. Dia apa ya? Digarang ya. Diasepin. Kalau saya sih bilangnya digarang, tapi bukan dibakar, asapnya aja. Diasepin biar wangi. Lagi gitu semuanya. Nah, itu persiapan. Persiapannya. Ya, baru kita mulai mengkafani mayit. Nah, Pak, dari sini ada 1 helai lagi. Saya bikin talinya. Bikin tali mayit itu jumlahnya 5. Jumlahnya berapa? 5. Ini 1 saya bikin. Kita sabar ya. Ini pelan-pelan. Kan 1. 2. Nggak apa-apa, nggak sama ya. 3. 4. Terakhir 5. Nah, ini sudah saya buat tali 5. Ini kan udah kita garang tadi ya. Ini kita angkat dulu. Talinya kita susun begini. Kurang panjang ya? Nggak apa-apa dah. Ini ada 5. Taruh ini di atas tali. Tuh. Taruh di atas tali. Ini yang pertama
untuk di pangkal kaki. Ada di ujung, berarti adanya di belakang kaki di sini. Kedua, ini adanya di sini. Dengkul. Yang ketiga adanya di pinggul. Keempat adanya di dada. Yang lima adanya di ujung kepala. Jadi 5. Udah ya? Deh. Berarti ini udah siap untuk dikafani. Sebelum mayit diangkat, mau dapat pahala yang banyak apa enggak? Mau. Mau dapat rahmat yang banyak apa enggak? Mau. Maka setiap kain kafannya ditulis surat Al-Qadar. Jadi ada. Tapi bukan pakai pulpen, bukan pakai spidol, cukup pakai lidah aja. Tangan kita nih, ambil, masukin ke lidah. Nah, gitu tuh. Lalu tulis Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Setiap helainya sampai salamun ya hatta matla'il fajr, sekali aja. Gak usah berkali-kali, udah kering nih. Gak usah, sekali aja. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Berarti kalau ada kebaikan, kalau ada orang kesulitan, dibantu. Kita cukup membantu dengan kalimat itu, dapat syafaat dari Al-Quran ini. Tapi nggak boleh pakai tinta, pakai ini, bekasnya aja. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut nanti akan dapat rahmat banyak, mudah dibantu. Ya ada orang yang banyak diajarkan begitu sama guru-guru kita, sama Rasulullah SAW. Dah selesai 3. Mayit kita potong dari pemandian menuju kain kafan. Taruh di sini di mayitnya. Oh, ya. Buka kain yang menutupinya, kan berarti kasihnya doang. Setelah dibuka, keningnya tulisin Bismillahirrahmanirrahim. Jidatnya pakai apa? Pakai ini. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dadanya tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pernah nggak ada yang kayak begitu orangnya? Pantesan orang pada ditanya dikubur kagak selesai. Ambilnya maunya buru-buru. Jangan buru-buru. Kan lama proses, justru lama itu Anda sempurna. Mana ada yang sempurna sebentar? Nggak ada. Kalau mau sempurna pasti lama. Bapak kalau mau percaya wudhu, tapi sempurna. Semua doanya dibawa, semua kaifiat Rasulullah dibawa, pasti lama. Nggak ada yang 5 menit itu selesai. 7 menit sampai 10 menit. Kalau Om Agus cepet dia wudhu, nggak capek kok. Kamu cepet, yang wajib-wajibnya aja kita nggak apa. Tuh, itu dia mana? Ini mah kalau mau fit pasti lama. Kalau mau fit pasti lama. Tulisin di dadanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mau ditambahin La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi satu riwayat La ilaha illallah saja sudah cukup. Tulis pakai lidah saja. Dah. Selesai itu baru kita mulai mengkafani, ya. Sunnah kafannya itu sebelum kita bungkus ditaburin bubuk cendana. Itu ditaburin bubuk cendana kan gitu. Upayakan juga kain kafan itu arahnya ke kiblat, kepalanya. Caranya bagaimana? Berarti nanti yang untuk kepala itu kepalanya di timur, kakinya adanya di barat. Begitu Pak, menghadap kiblat orang meninggal itu begitu. Seperti ketika kita melaksanakan sholat dalam kondisi tiduran. Jadi kepalanya ada di timur, kakinya di barat. Ini untuk Indonesia, nggak berlaku di negara lain. Kalau negaranya ada di Madinah, yang nggak di timur di barat, adanya di selatan sama utara. Keliru nanti, taruhnya di timur, kita mau diceger. Lah ini di Madinah Pak. Di Madinah selatan ke utara, begitu. Jadi ini pas nih, ini kepala, ini kaki, madepnya ke sono, kepalanya, kakinya ke barat. Taburin biar wangi, dikapur barus dan lain sebagainya. Semua lubang kan udah ditutup ya Pak.
di tempat tidur tuh, di tempat tidur, tempat pemandian, mata, hidung, mulut, ini ubun-ubun udah disumpel semuanya. Jangan lupa sumpel juga pakai kapas setiap bagian sujud. Anggota sujud pakai kapas. 1 kening, 2 telapak tangan dua nih, pakai kapas agak banyak, kasih kening gitu. Terus dengkul 2 sama kaki, telapak kaki. Harusnya kan di sini ya, tapi karena dia nggak bisa, tutup aja semuanya. Jadi semua bagian sujud, anggota sujud dipakai kapas, sunnah. Kita begitu mau enggak? Kacau. Udah, yang udah ya. Yang udah jangan dibahas lagi. Sekarang kita mau menuju kebenaran. Pakein anggota sujudnya. Kening, 2 telapak tangan, 2 telapak dengkul, ini dengkul ya. 2 dengkul sama kaki. 2, berarti berapa 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah. Setelah ditulis, setelah ditaruh mayitnya, kapasnya juga diberi kapas, kening, tangan, lutut, dan kaki. Tangan Rasulullah berkaitan dengan sedekap mayit. Yang pertama, sedekapnya itu tangan kanan di bawah, kiri di atas. Bagus ini, bagus. Kanan di bawah, kiri di atas. Beda Ustaz. Yang benar kan kalau sholat kiri di bawah, kanan di atas. Itu lagi sholat. Ini mau orang belum nikah. Beda. Yang kedua, tangan kanan sedekap, tangan kiri lurus. Begini. Tapi kalau mau utama yang ini. Bapak kalau nanti wafat, cara sedekapnya mintanya kayak begini. Ntar jangan bilang, wah ini udah umum, ntar dikata aliran baru. Ya tak ngaji yang aliran baru kan. Ini mah tuntunannya udah ada di zaman Rasulullah. Tangan kiri begini, tangan kanan begini. Yang ketiga, boleh tidak sedekap dua-duanya, kanan sama kiri lurus. Begitu. Nanti ada fungsinya, ya kan? Kalau udah saya lihatin kan. Nih, kalau nggak percaya Pak, ini madep arah kita Pak. Sini Pak. Nah, ini kan yang lahat, maju ke sini. Nah, ini yang lahat nih. Terus. Ini terus. Nah, ini dinding lahat ya. Ini dinding lahat. Saya nurunin mayat di kuburan. Sering nurunin mayat di kuburan. Sedekap yang pertama, yang salah aja mudah, yang sering dipakai kiri di bawah, kanan di atas. Nah, ini kan salah ya. Saya masukin nih mayat nih. Saya sedekapin. Nah, ini mayat tuh posisinya begini. Tuh, gitu ya. Nanti kalau masuk kubur tuh begitu. Dah. Terus tidur aja. Nah, gitu ya. Ya. Ini kan dinding kubur nih misalnya Pak ya. Kalau misalnya begini ya, tangannya jatuh enggak? Jatuh enggak? Tuh, begini tangannya tuh. Itu enggak dapat rahmat itu mayat kasihan. Karena enggak ada yang jaga. Balik dulu. Sekarang saya pakai yang kirinya di atas, kanannya di bawah. Nah, gitu. Balik. Nah, yang kiri dipegang nggak? Pegang kiri itu sama kanan tuh. Jadi begini ya, kirinya di atas, kanan di bawah. Maka kanan ini nggak begitu tuh Pak, kepegang sama ini. Nah, ini utama, bagus, tapi kurang banyak pahalanya. Yang mau banyak, pindahin dulu. Nah, kiri, nah baru pindah ke atas. Pindah, begini. Kiri itu udah kiri. Nah, ini enak banget udah tuh. Katanya enak bagaimana kalau saya belum mati? Ya ini caranya kelihatannya enak udah. Tidur itu kayak begitu, kiri dia begitu. Ini kan udah masuk, ini kan dinding lahat ya Pak, dinding itu. Nah, enak banget. Ini juga enak. Tapi seperti ini pahalanya kurang banyak karena jarang dipakai oleh umat Islam. Yang banyak dipakai itu begini. Itu yang begini. Ya. Kalau kita yang dipakai yang mana? Jangan saya bagus. Jadi pakai mana ini? Yang kiri di bawah, kanan di atas. Itulah pentingnya lagi. Mau keliru dipelihara.
Kalau salah itu jangan dibeli. Nah ya, tangannya disedotin. Posisinya kayak gimana? Terserah. Yang tiga tadi. Misalkan, Ustaz saya mau ikut yang umum aja. Gimana yang umum itu? Kiri di bawah, kanan di atas. Silahkan. Nggak apa-apa, silahkan. Pakai saja. Cuma ini mayit dari mulai dikubur sampai hari kiamat nggak dapat rahmat. Usaha dapat, nggak dapat pahala. Kasihan apa? Kalau ternyata kiamatnya masih 10.000 tahun, nggak dapat rahmat 10.000 tahun, nggak dapat pahala tambahan selama 10.000 tahun, karena kita ngurusinnya kurang sempurna, kurang rapi. Paham nggak nih Pak? Ya. Jadi kalau mau begini, silakan, nggak ada masalah, nggak ada urusan. Oh saya maunya yang apa? Ya, yang biasa saja, nggak apa-apa, nggak ada masalah, silakan aja. Cuman eman, kasihan saya kalau nggak mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Lalu baru setelah ditaburin dan lain sebagainya, kafannya ditutup. Ini cara untuk kafannya Pak. Dan yang dari sana kelihatan nggak? Dan ini angkat dulu dan begitu. Maka yang pertama kali ditutup itu yang sebelah kanan dulu. Mohon maaf, yang sebelah kiri dulu. Kiri, tuh gitu, baru kanan. Jadi posisi kain kanan ini lepitannya ada di atas, yang kiri ada di dalam. Nanti yang kedua juga begitu. Kiri dulu, baru kanan. Jadi kanan semuanya ada di atas. Lalu kiri baru kanan. Jadi kanan itu posisinya di atas. Dah. Baru diikat. Di sini kan hanya sebatas tali ya. Ikat itu tidak di sini Pak, tapi adanya di sini. Paham nggak? Jadi adanya di samping. Jadi nanti ketika beliau si mayit itu sudah ada di liang lahat, bukanya itu bukan dari dalam tapi dari sampingnya aja kita dibuka. Samping kiri ya? Yang pokoknya berarti gini, coba ini di mana adanya? Posisinya coba. Taruh dulu coba, ayo. Coba. Ya. Nah, ada di sini nih. Tali itu adanya di sini. Berarti ada di kiri atau di kanan? Kiri. Kalau di kanan nanti susah bukanya di bawah. Nah, kebiasaan orang yang keliru itu ngikatnya di tengah. Padahal kalau mau dapat rahmat ngikatnya di sebelah di samping kiri. Ini nyata nasi itu bukanya itu udah buka soalnya. Di tengah kan? Tapi kadang-kadang dibukanya sebelum di Coba nih kalau lagi tiduran kan tinggal dibuka aja tuh tengah. Gitu ya. Nah, kalau dibuka, coba ada pesan. Ini kalau ikatannya ada di sini Pak, ada di sini, susah nih. Ini kan memang mayat begini posisinya ya, harus diposisikan seperti ini. Kalau bisa, nanti buka begini tuh susah. Tapi kalau adanya di sini, terus di sini, sama di sini lebih mudah. Tinggal tarik sedikit aja. Kenapa? Karena ikatannya ada di sini, bukan di tengah. Maksudnya sih untuk memudahkan. Tentu ketika pahalanya banyak. Mau yang ini aja Pak yang saya tambahin pahalanya? Langsung banyak nih. Tanggung ya Pak ya. Udah belajar memang buku kan. Ini tali 5 setelah kita potong-potong, gabungin jadi satu. Saya ikat jadi satu ya. Ini mah anggap aja gabung, saya gabung jadi satu. 5. Ini yang paling banyak pahalanya. Ikat. Urusan ikat aja ada ilmunya. Mancing juga ada ilmunya. Bagaimana cara membuat umpan? Kayaknya sih gampang gitu. Dah, itu teknik dasar. Insya Allah Bapak udah punya semua. Ya, Insya Allah Bapak punya semua. Nah, karena dia dapat pahala yang banyak.
Kalau kita yang nonton la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqihi al-aman 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 min azabil qabri wa min fitnatil qabri Allahumma zidna imanan wa tasdiqa wa taslima. Ya, namanya doanya begitu, setiap membungkus begitu. Jadi lagi megang kain kafan, mau membungkus, mau ngikat, doanya gitu. Allahumma la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqihi al-aman 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 min azabil qabri wa min fitnatil qabri Allahumma zidna imanan wa tasdiqa wa taslima. Apa yang dibaca kalau lagi makan ini? Enggak. Ini doanya. Apalin biar jadi jadi cakep nanti, ngurusinnya cakep. Kalau kondisi bukan bohongan ini, jika Bapak baca itu lalu Bapak pahami semuanya, Bapak jadi ambil VIP. Gak ada tandingannya, cek pasti saya capek tadi. Karena sekali lagi biasanya orang-orang yang menjadi amil itu awalnya ngenek, jadi dia asisten ngenekin. Amilnya udah mundur, udah sepuh, dia naik. Ketika ditanya gimana, ya gitu mah pengalaman kita begini. Tapi belum dapat ngaji. Itu doa ngaji banyaknya luar biasa, keseluruhan. Kita di buku saya singkat aja loh. Kalau saya nurutin hawa nafsu saya mungkin bisa sampai 300 halaman. Cuma saya pelanin aja sedikit-sedikit, udah dari banyak-banyak. Kenapa? Pasti Bang Salim belum baca. Ya gimana doanya banyak banget Bang Salim. Masa mau semua? Kalau dibaca semua kan repot ya. Kan begitu. Padahal pengennya buru-buru. Tapi sekali lagi, insya Allah apa yang kita ajarkan, apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Insya Allah akan menjadi satu negara ini yang akan terus besar. Gitu ya. Baca dulu doanya la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqi al-aman 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 min azabil qabri wa min fitnatil qabri Allahumma zidna imanan wa tasdiqa wa taslima. Kan begitu. Baru tutup tuh kain kafan kan gitu. Kadang-kadang kan kita sembarangan, asal-asalan main tutup aja. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah semua. Kan gitu. Maka saya kira karena udah kandung jadi amil, kita udah kandung jadi amil ya, udah bagus kan? Maka amalin apa jadi doa, biar nanti apa yang kita kerjakan, yang orang-orang terkasih kita kita urusin jadi bagus, jadi baik, jadi benar, makin sempurna, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah sampai di situ mengkafani. Maka insya Allah nanti akan ada bab ke-6, yaitu mensolatkan mayit. Besok insya Allah nyolatin mayit. Habis nyolatin, ngusung mayit sampai ke kuburan, nguburin mayit. Habis kuburin apa yang kita kerjakan? Kalau kita kan habis kuburin biasanya malam tahlilan. Karena ada tuh tahlilan tuh. Ya, tapi jangan marah-marah kalau misalkan satu waktu tahlilan nggak ada, jangan marah ya. Ini Ustaz Wahabi ini, enggak Wahabi, dengan gitu. Padahal apa yang disampaikan adalah tuntunan daripada Rasulullah SAW. Baik, ini yang kita sampaikan. Harus ada pertanyaan. Bagian yang melapisi kafan, kan begitu kan? Jadi kalau kalimat 5 di kafan itu 5. Setelah itu ada pakai tikar panjang kan? Diikat lagi tuh tikar. Iya kalau wanita ini merudul. Diikat. Ikatan yang 5 dengan tikar itu bukan kafan. Paham enggak? Kan kafan.
Kok bisa disebut bukan kafan? Iya, yuk nanti bawa ke kuburan. Ketika bawa di kuburan, dikubur apa dibuka? Ditaruh di atas atau ditaruh di bawah? Kan kafan. Yang ikut ke badan, yang ikut ke kuburan itu lain kafan. Kalau yang di luar itu bukan. Itu kan cuma biar apa? Biar nggak kotor kan gitu. Tapi sebenarnya nggak pakai tikar apa itu namanya? Pandan itu nggak ada masalah. Iya, jadi dibikinnya dari kain kapan? Dibikinnya dari kain kapan kan ikatannya? Tapi ini bukan ikatan kapan. Ikatan kapan itu yang nempel sama kain kapan. Ya nggak usah. Nggak usah. Jadi ikatannya itu 5. Ikatannya 5. Adapun kalau mau ditaruh lagi nggak ada masalah sebenarnya. Bukan itu yang saya maksud. Tapi yang saya maksud itu adalah ikatan yang seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ikatannya ada 2. Nanti mandiin selesai, sudah selesai. Tinggal angkat mayit, tulisin Bismillah dan aja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tambahin kalau bisa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Meter begitu kurang, tambahin lagi. Jadi baru 2. Pak ngomong begini, Ustaz, nanti habis sholat walimah. Walimahnya walimah pulang selamat beribadah sukses. Beliau pengen makan bareng. Apa makannya di sini? Awas dibawa. Oh bagus begitu. Saya pulang deh, tapi dia bawa. Makan di sini. Sebelum makan kita berdoa sedikit aja, doanya nggak banyak-banyak. Doa kaitannya dengan walimah tasyakuran pulang. Mudah-mudahan hajinya mabrur. Amin. Seperti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kiranya begitu. Maka tapi kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. syukuran, tasyakuran saat kepulangan bepergian jauh. Sebenarnya dari mana aja mau pulang kampung syukuran. Cuman kalau kita kan kayaknya syukuran tiap hari kan gitu habis. Maka ini yang penting-penting saja. Habis ibadah dari tanah suci, melaksanakan syukuran, bahwasanya sudah beribadah di sana selama 40 hari, 40 hari lebih lah kan gitu ya. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama mudah-mudahan apa yang beliau kerjakan seluruhnya dalam naungan rahmat dan ridho Allah.